kitanya senang apa enggak Bu? Senang. Oh senang. Ada berapa orang ini? 7 ya. 7 itu senang semua dengan kita. Wah kita enak Bu. Kalau yang 6-nya ini marah-marah, dongkol terus, sewot terus, kitanya juga ya nggak enak ya Bu ya. Maka perlu orang senang itu perlu. Nah apalagi senangnya Allah ya Allah. Ini kita minta kepada Allah supaya Allah senang dengan kita. Majikan contoh. Majikan kita kalau senang dengan kita, kitanya betah apa enggak Bu? Oh betah. Tiap bulan kita dikasih angpau ya Bu ya. Tiap bulan gajinya naik terus. Tiap hari dijempoli terus kita Bu. You are the best. Tiap pagi diinin Bu. Ya. Kira-kira kitanya bangga senang apa enggak Bu? Oh senang banget. Padahal belum dikasih duit, baru dikasih jempol aja. Ya dikasih jempol aja kita semangat ya Bu ya. Senang majikan dengan kita. Kita juga senang, akhirnya nggak mau pulang Bu. Ada yang 4 tahun belum mau pulang ya Bu ya. Ya pengen pulang tapi masih belum waktunya ya Bu ya. Udah 5 tahun, kurang lagi 7 tahun. 7 tahun nambah lagi 10 tahun. Nambah lagi 15 tahun ya Bu ya. Nah ini kita mau pulang terus nggak dikasih majikan. Ada yang begitu? Ada. Nah saking senengnya, terus pokoknya kamu mau gaji berapa saja saya kasih. Nah kan ada begitu ya? Iya. Itu. Sampai ada nunggu mati ya neneknya ya. Nah jadi seneng Allah kepada kita juga kita perlu. Ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Situ ada artinya ya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik yang disebut ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka jika kamu menyembelih atau membunuh, fa ahsinu al-qitlah, maka perlakukanlah atau berlakulah baik dalam hal tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu ingin menyembelih hewan, berlakulah baik dalam hal itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya kalau mau nyembelih ya Bu, dan menyenangkan hewan sembelihannya itu. Wah ini luar biasa Bu. Dalam Islam ya, kita bukan saja manusia yang harus diperbuat baik, pada binatang juga nggak boleh kita menyakiti loh Bu. Jadi kalau Anda ingin membunuh binatang, bunuh dengan baik. Maksudnya apa? Jangan mau bunuh laler itu misalnya hari ini tak preteli dulu larnya yang kanan, besok yang kiri, lusa kakinya dicabut misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu menyakitkan. Sama kita Bu ya, sama Bu ya. Mau misalnya kita punya ikan masih hidup, tolong jangan disiksa ya Bu ya. Jangan digoreng masih hidup-hidup, keprok dulu Bu sekaligus, prok mati, bunuh ya. Jadi jangan sedikit-sedikit. Ya mungkin kalau digoreng langsung mati ya Bu ya. Ya mungkin, tapi nggak tega kalau menurut saya ya. Jadi dimatiin dulu, dibunuh, dikeprok dulu kepala. Ya keprok juga memang kasihan sebenarnya, tapi yang namanya binatang kan bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Kalau dibiarkan mati saja juga mubazir. Nah ya. Jadi kalau Anda mau membunuh, bunuh sekaligus, jangan pelan-pelan, jangan sedikit-sedikit maksudnya ya. Harus apa? Cepat matinya biar gak terasa sakitnya lama-lama. Gak boleh loh Bu. Contoh lagi, kita punya piaraan sapi, tiba-tiba kita ngidam sop buntut. Sapi yang lagi jalan tiba-tiba dipotong buntutnya Bu. Nah, ini nggak boleh loh menyiksa Bu.
nggak boleh. Kalau mau sabu itu ya dipotong lehernya sekaligus gitu, disembelih. Nah, makanya dalam penyembelihan tadi dikatakan oleh Nabi ya, asah dulu apanya? Pisaunya. Iya, pisaunya sampai tajam betul-betul. Nah, makanya nanti akan saya terangkan tentang cara menyembelih ya. Oke, baik. Jadi dalam hadis ini kepada siapa saja dan apa saja kita harus berbuat ihsan. Ihsan apa tadi? Berbuat baik kepada tetangga, kepada teman di jalan, di mana-mana, ya. Bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada non manusia. Tidak boleh menyiksa, ya. Saya masih ingat dulu waktu saya di pondok ya di Bekasi. Kalau ada anjing masuk ke kampung itu, kampung di pondok, mesti mati bu. Dikejar so kampung orang, sudah sampai dibunuh mati. Kasihan banget bu, pendungnya ya bu ya. Ya, saya dulu masih belum mengerti. Ternyata hal ini tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh binatang yang walaupun itu najis, tapi jangan disiksa, ya, karena najisnya itu. Karena anjing juga siapa yang menciptakan? Allah. Sama, Tuhannya sama, Tuhannya anjing juga sama loh. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyakiti binatang apapun. Nah, ya. Oke. Jadi ini artinya ihsan, ya. Ihsan kepada siapapun dan kepada apapun. Ada 5 kewajiban ihsan, ya. Yang pertama dalam hal yang wajib, ini untuk kebaikan ya. Kemudian yang sunnah juga perlu ya. Kemudian meninggalkan yang haram, ini juga termasuk ihsan ya, termasuk berbuat baik ya. Apa meninggalkan yang haram contohnya? Ya, katakan yang bisa mengganggu orang ya, minum-minum sampai mabok-mabok, berjudi sampai ngutang-ngutang, nah ini supaya ditinggalkan ya. Meninggalkan hal-hal yang haram termasuk berbuat ihsan ya. Apalagi contoh ihsan itu sabar terhadap ujian, ini juga ihsan ya. Ujian itu bukan saja ketika kita menderita, tapi ujian ketika kita sehat. Kita lagi diuji nih sekarang nih. Tapi kebanyakan kita menganggapnya ujian itu kepada sesuatu yang tidak mengenakan ya Bu ya. Biasanya kan begitu anggapan orang ya Bu ya. Yeah. Tapi sebenarnya sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, semua sedang diuji loh. Orang yang sekarang kaya raya lagi diuji. Apakah kekayaannya itu akan dapat mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya akan menjauhkan? Nah, itu ujian ya. Tapi biasanya orang yang dulunya miskin ya, kemudian ibadahnya rajin apa enggak Bu? Rajin. Oh, luar biasa. Orang lagi kesempitan itu dekat dengan Allah biasanya. Kayak kita dulu waktu di PT ya Bu ya. Tasbihnya muter terus itu. Tiap malam yasinan, doa terus ya. Tahlilan, tahajud ya. Udah dapat panggilan aja terbang, lupa. Nah, ini ya. Biasanya begitu. Nah, apalagi sampai di sini diterima oleh teman-teman yang kurang begitu tahu agama ya. Akhirnya terjerumus kita, wah sudah nauzubillah ya Bu ya. Tapi kita bersyukur ditemukan dengan masjid di sini ya, sehingga kita selamat. Apalagi yang disebut ihsan, berbuat baik itu. Muamalah dengan sesama manusia harus baik. Ya, bukan saja terhadap orang muslim, non muslim harus baik dengan mereka. Harus baik. Seperti tadi yang saya sebutkan di Qatar ya. Sambutan orang muslim di Qatar kepada non muslim luar biasa. Kebaikannya nampak sekali ya, dan itu disebut sebagai ihsan ya, ihsan.
Yang kelima, sampai ketika kita membunuh sesuatu, maksudnya binatang ya, itu juga harus baik, harus dengan baik. Nah, ya. Jadi semuanya diatur oleh agama. Ihsan begitu luas pengertiannya, ya. Itu yang pertama, fa'ahsinu al-qitlah. Yang kedua, bagaimana sih cara menyembelih, Bu? Pernah nyembelih ayam, Bu? Belum pernah. Ada beberapa syarat. Saya dulu pernah mentraining anak-anak muda dari Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara. Ngajarin motong kambing, motong ayam di Malaysia dulu ya. Saya masih kerja di Kuala Lumpur ya. Pergi ke pasar, cari ayam, beli ayam, dipotong ke kebun. Caranya kambing juga begitu. Nah, ya. Jadi perlu. Yang pertama, supaya binatang itu menjadi halal yang kita makan, ya, maka butchernya atau yang memotong itu harus muslim, bukan sekedar baca bismillah ya. Orang kafir baca bismillah gelap-gelap tetap aja nggak sah. Nah, makanya si penyembelih itu harus apa? Muslim. Atau ada lagi yang mengatakan ahlul kitab, dibolehkan ya. Ahlul kitab itu orang Yahudi Nasrani yang taat kepada Allah, ya. Ya. Jadi harus muslim. Dan ini terdapat dalam surat Al-Imran, ya. Wa ta'amul ladzi Al-Imran dan Al-Maidah ayat 5 dijelaskan, ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, baru dikatakan sah kalau nyembelih orang muslim. Yang kedua, alatnya harus tajam. Jangan pisaunya asal-asalan ya, biar kasihan itu ayamnya biar ya sampai lama matinya. Nah, jadi harus cepat kilat, makanya harus diasah terlebih dahulu. Yang ketiga, yang dipotong itu harus ada 4 bagian di lehernya itu ya, bukan sekedar asal motongnya, tidak, ada 4 bagian di situ ya. 2 urat leher, ada 2 urat leher di situ ya. Kemudian saluran nafas yang ketiga. Dan yang keempat, saluran makanan harus putus semua. Jadi di sini nih, di leher kecil kita ini ada saluran makanan ya Bu ya. Saluran apa lagi tadi? Nafas. Ada 2 urat leher. Nah, itu harus, kalau dalam bahasa Inggris jugular ya. Jugular vein, urat leher ya. 4-4-nya harus putus. Ya, ya. Harus dipastikan 4-4-nya putus. Kemudian membaca basmalah dan takbir. Baca bismillah itu apa, Bu? Apa bunyinya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh begitu, Bu. Mau motong. Bismillah saja. Bismillah, Allahu Akbar. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim bertentangan dengan maknanya. Coba apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih. Nih, ini misalnya ayam Bu, ini lehernya ya, saya potong ya. Dengan namamu ya Allah, dengan Maha Pengasih, penyayang. Berlawanan dengan perbuatan apa enggak? Mau pengasih penyayang kok nyembelih. Maka awas jangan keliru loh Bu, disuruh baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi basmalah di sini cuma bismillah tok, dengan namamu ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan disebut Rahman Rahimnya ya Bu ya. Maksud. Ini namanya ngeledek. Kemudian yang kelima, adabnya membaringkan sebelah kiri. Nah, adabnya pelipisnya di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian yang terakhir, dihadapkan ke kiblat. Jadi misalnya ini ayam ya Bu ya. Ini pelipis kirinya di sini pipinya.
ngadepnya kiblat sana, saya motong dari sini. Jadi begini, enak ya. Bismillahi apa tadi? Awas, awas jangan Rahmanirrahim ya Bu ya. Nah, Bismillahi Allahu Akbar ya, sekali cukup ya. Bismillah Allahu Akbar langsung ya. Nah makanya dalam hal membunuh manusia juga kalau di Arab Saudi ya, bukan membunuh, kisos, tahu kisos Bu? Pembalasan bunuh dengan membunuh. Ada orang bunuh, balasnya harus dipedang, ditebas lehernya. Pernah menyaksikan, ada yang pernah? Saya melihat langsung kalau saya Bu, pernah beberapa kali di Masjid Nabawi, di pelatarannya ya, di lapangan disaksikan ratusan manusia habis sholat Jumat biasanya. Misalnya ada 5 orang ya, pembunuh ataupun kesalahan besar lainnya ya. 5 duduk semua, duduk 5 orang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau bojonya itu pedangnya wah, iya dari jauh itu mengkilat-kilat yang panjang. Jadi ketika lagi jalan mau gini nggak jadi lagi, kita yang lihat jadinya ya Allah nggak jadi loh. Doki yang ini nggak jadi lagi. Balik lagi tiba-tiba udas, kelundung kepalanya. Nah, jadi kita yang melihat itu ngeri dan akhirnya punya rasa aku nggak mau berbuat seperti itu, takut ya. Jadi ada dampaknya, makanya perlu disaksikan supaya apa, ada sifat jera untuk kita ya Pak, aku nggak mau lah bunuh orang, nanti aku disembelih kayak gitu loh Bu ya. Maka perlu kayak korupsi loh Bu, kayak di Cina tembak langsung, saya setuju ya, daripada korupsi misalnya di penjara cuma 2 tahun ya, nanti korupsi lagi kan gitu ya Bu ya. Iya. Mati 1 orang tapi akan hidup 5 juta orang enak. Ya. Tapi itu undang-undang dunia, hak asasi manusia nggak boleh. Ya akhirnya penjahatnya bertambah-tambah terus. Kan gitu ya Bu. Iya. Maling. Kayak Sambo. Oh iya. Wah itu harus dipotong tangannya, kiri kanan kakinya itu. Itu jahatnya sadis. Iya. Jadi mati 1 orang tapi akan hidup tumbuh dengan aman yang lainnya, kan enak begitu ya Bu ya. Iya. Daripada di sana ada pembunuh, sana ini akhirnya munculan di penjara 2 bulan setahun, keluar lagi ya, akhirnya nggak aman-aman. Maka di Saudi aman sekali Bu, masalah pembunuhan itu, orang mati bunuh-bunuhan itu nggak ada karena takut. Iya takut. Iya nggak kedengeran lah ya, ada tapi nggak kedengeran. Mungkin kecil, itu pun orang asing kadang-kadang, orang asing ya, antara orang asing dengan asing, rebutan cewek.